Halo Tribuners, apa kabar? Senang sekali saya Seradita bisa menemani Anda dalam live update Piala Presiden 2022 edisi hari Selasa 14 Juni. Kami akan menyajikan berbagai update terkini turnamen pramusim yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Inilah live update Piala Presiden 2022 selengkapnya. Pertandingan pramusim Piala Presiden sudah kick-off pada hari Sabtu 11 Juni lalu. Sebanyak 6 klub telah bermain pada Piala Presiden 2022 hingga hari ketiga kemarin. Panser Biru dan Snack patut berbangga nih atas aksi PSIS Semarang di laga pertama penyisihan grup C Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan pada hari Senin sore kemarin. Laskar Mahesa Jenar bersorak setelah PSIS Semarang hujan gol saat melawan Persita Tangerang dengan skor 6-1. Keenam gol PSIS Semarang dicetak oleh Octavianus Fernando pada menit ke-15. Disusul 2 gol dari Carlos Fortes pada menit 37 dan 79. Lalu Taisei Marukawan pada menit 40. Hari Nur Yulianto pada menit ke-52 dan ditutup tendangan gol dari Rahmat Hidayat pada menit ke-89. Sementara tim pendekar Cisadane hanya bisa mencetak 1 gol hiburan melalui penalti Ramiro Forgonzi. Meskipun dominan dalam 15 menit pertama, Persita masih bisa melakukan serangan melalui Ramiro. Namun upaya dari tim asuhan Alfredo Vera menemui jalan buntu. Octavianus akhirnya membuka keunggulan PSIS Semarang terlebih dahulu. Gol tersebut membuat Mahesa Jenar kian dominan memainkan permainan mereka. Hasil 2 laga uji coba yang berujung kemenangan sebelum laga ini menegaskan kesiapan Mahesa Jenar dalam pertandingan tersebut. Gol Carlos Fortes dengan Taisei hanya berjarak 3 menit. Persita bermain dengan 10 pemain setelah Ismael Wami Ayu menerima kartu merah sesaat sebelum jeda turun minum karena melanggar Fortes yang berlari tanpa adangan. Ada banyak peluang yang seharusnya bisa menjadi gol serta celah bagi lawan untuk pertahanan Mahesa Jenar dibobol. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada Persebaya Surabaya yang gagal memetik kemenangan atas Bayangkara FC di Piala Presiden 2022 Grup C pada Senin malam kemarin. Berlangsung di Stadion GBLA, duel Bayangkara FC versus Persebaya Surabaya berkesudahan lewat skor 1-1. Persebaya Surabaya langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola. Baru 5 menit berlangsung, Persebaya membuat peluang pertama lewat sepakan jarak jauh Alwi Slamet. Sayangnya sepakan masih dapat ditangkap dengan mudah oleh Awan Seto. Bajul Ijo sempat memimpin lebih dahulu dibukakan Ahmad Nufiandi pada menit ke-65. Ex Arema FC ini mencetak gol untuk Bajul Ijo setelah menerima umpan yang diberikan Brilian Aldama. Sementara Bayangkara FC yang mengandalkan Yosef masih minim peluang untuk mencetak gol pada awal-awal babak pertama. Ditambah penyelesaian akhir tim berjuluk The Guardians belum terlalu bagus, sehingga kerap kali peluang yang sedikit jumlahnya tidak bisa dimanfaatkan. Ketika 3 poin di hadapan mata Bajul Ijo tiba-tiba ambiar oleh Anderson Sales yang mencetak gol telat di menit 96.
Dengan raihan ini, skuad asuhan Aji Santoso gagal menduduki puncak klasmen grup C. Tim kesayangan bonek ini berada di urutan kedua di bawah Persib Bandung yang sama-sama mengemas 1 poin. Oke, kemarin duel Persita dengan PSIS Semarang itu masih juga disorot. Gimana enggak? Karena Persita kalah telak dengan PSIS Semarang. Persita Tangerang harus menelan pil pahit ya di laga perdananya di Piala Presiden 2022. Mereka harus menyerah dengan skor telak 1-6 dengan bersua PSIS Semarang di Stadion Manahan pada hari Senin kemarin. Dalam laga ini, Persita Tangerang memang tampil kurang apik. Bahkan mereka sudah harus tertinggal ketika pertandingan baru berjalan 16 menit. Gol pembuka PSIS Semarang dicetak oleh Octavianus Fernando. Pelatih pendekar Cisadane, Alfredo Vera, mengatakan timnya akan segera mengevaluasi kekalahan telak tersebut. Dia berdalih pada awal pertandingan skuadnya mulai dengan apik babak pertama. Ia juga menyadari ada beberapa peluang yang seharusnya dapat dikonversi pendekar Cisadane menjadi gol. Alfredo Vera menyoroti masih ada hal-hal teknis yang perlu diperbaiki ke depannya. Mantan juru taktik Persipura Jayapura ini juga menyoroti kinerja wasit yang kerap merugikan timnya. Sementara pelatih PSIS Semarang, Sergio Alexandre, mengaku puas dengan hasil kemenangan telak 6-1 ini. Timnya masih akan tetap mengevaluasi aksi pertama Piala Presiden 2022 tersebut agar siap pada pertandingan selanjutnya. Tribuners, kita akan tinggalkan dulu nih ya duel PSIS dengan Persita. Kita bergeser ke timur, tepatnya ke Madura United. Memiliki darah keturunan Madura membuat Malik Rizaldi semakin bersemangat membela Madura United melawan Borneo FC. Seperti diketahui, Madura United akan melawan Borneo FC dalam laga babak penyisihan grup B Piala Presiden 2022. Dalam laga ini, Madura United akan dijamu Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Selasa ini. Tim berjulukan Sape Kerap itu memang membawa motivasi tinggi untuk mempermalukan Borneo FC di kandang mereka. Tekad tersebut bukan hanya diungkapkan oleh pelatih Madura United Fabio Lefundes saja, akan tetapi pemain rekrutan anyar Pesut Etam juga memiliki semangat tinggi untuk tim asal Pulau Garam tersebut. Malik Rizaldi mengakui memiliki darah keturunan Bangkalan, Madura dari neneknya yang sudah memutuskan tinggal di Bandung. Jadi Malik Rizaldi mengakui bahwa neneknya memang berdarah Madura, hanya saja sudah lama tinggal di Kota Kembang.
Rans Nusantara FC bakal memulai perjuangannya di Piala Presiden 2022 pada hari Selasa ini. Lawan yang harus dihadapi oleh Rans Nusantara FC ini yaitu Barito Putra. Nantinya duel tersebut akan digelar di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk diketahui, Rans Nusantara FC berada di grup B Piala Presiden yang berisi Barito Putra, Borneo FC, dan Madura United, serta Persija Jakarta. Turnamen Piala Presiden ini jadi momen pertama Rans Nusantara FC mentas dari kompetisi resmi setelah mereka promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia, yaitu Liga 1 2022-2023. Terkait pertandingan tersebut, pelatih Rans Nusantara, Rahmat Darmawan, mengabarkan kondisi tim yang dinahkodainya. Ada 2 pemain yang dipastikan absen, namun Rahmat Darmawan tidak mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud. Pertandingan kontra Barito Putra juga disambut rendah hati oleh dirinya. Rahmat menyadari skuad besutannya yang berstatus sebagai tim promosi masih belum pantas sesumbar dalam peta persaingan di Piala Presiden 2022. Tidak muluk-muluk, target yang ada hanya untuk melecut dan mengetahui seberapa besar daya juang para pemain Rans Nusantara FC. Meski begitu, Rahmat tetap menegaskan akan bekerja keras untuk meraih kemenangan. Barito Putra juga nggak akan kalah ya dalam persiapan melawan Rans Nusantara FC. Diketahui mereka akan menghadapi Rans Nusantara FC dalam laga perdananya di turnamen Pramusim Piala Presiden 2022. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada hari Selasa ini. Pada laga ini tentunya akan diprediksi berjalan menarik. Hal ini dikarenakan pelatih Rans Nusantara yaitu Rahmat Darmawan akan kembali bertemu dengan mantan tim yang pernah ia nahkodai di musim lalu. Rahmat menerima tawaran melatih Barito Putra pada awal Januari 2022. Sementara itu, jelang laga ini, pelatih Barito Putra, Dejan Antonik, mengakui bahwa kondisi pemain semuanya bagus. Semua telah bekerja keras guna mempersiapkan untuk pertandingan turnamen pramusim Piala Presiden 2022 ini. Akan tetapi, ada 2 pemain yang tidak bisa tampil
Tribuners setelah menelan kekalahan melawan PSM Makassar dengan skor 0-1 pada hari Sabtu lalu, Arema FC akan menjalani laga kedua di babak penyisihan grup D Piala Presiden melawan Persik Kediri. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Kanjuruhan Malang pada Rabu besok. Segala persiapan telah dilakukan tim Arema FC untuk meraih target 3 poin. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Surya Dia Ayu. Silahkan Ayu untuk laporan Anda. Baik, Saradita, saat ini Arema FC sudah melakukan banyak persiapan jelang derby Jatim melawan Persik Kediri besok. Tadi pagi Arema FC sudah mengikuti latihan dan juga menjalani latihan di lapangan Universitas Brawijaya Malang, dan dari situ Almeida sudah memastikan bahwa timnya siap untuk laga besok. Jadi untuk laga besok ini Arema memiliki target 3 poin karena di laga sebelumnya melawan PSM Makassar mereka kalah di hadapan puluhan ribu Aremania dengan skor 0-1. Untuk Persik Kediri sendiri kemarin hari Minggu berhasil menang atas Persikabo dengan skor 0-1. Untuk pertandingan besok Arema Panpel, khususnya Panpel Arema FC juga menghimbau pada Aremania untuk datang dan juga kembali mendukung tim kesayangannya karena laga besok juga sebagai penentu atau menjaga asa tim Arema FC untuk lolos ke babak berikutnya. Untuk itu Panpel membuka seluruh jalur distribusi tiket yang sebelumnya hanya penjualan online, kini dibuka lewat 3 jalur, yakni website aremafc.com, Ticketbox, dan juga Korwil yang sudah terdaftar di Panpel Arema FC. Sekian, Saradita. Baik, terima kasih rekan Dia Ayu atas laporan Anda. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Pertandingan kedua penyisihan grup C Piala Presiden 2022 antara Bayangkara FC dan Persebaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin malam kemarin sepi penonton. Padahal pertandingan malam itu merupakan laga balas dendam Persebaya atas 2 kekalahan dari Bayangkara FC di BRI Liga 1 2021-2022. Tidak banyak bonek yang datang ke Stadion GBLA. Laporan selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Jabar Diansa Fahlevi. Silakan Diansa. Baik Saradita, dapat saya laporkan bahwa di pertandingan kedua laga penyisihan grup C Piala Presiden 2022 antara Bayangkara FC dan Persebaya Surabaya tadi malam tidak banyak dihadiri oleh penonton, yang dimana supporter dari Persebaya Surabaya sendiri yang terkenal militan ternyata hanya sebagian kecil saja yang menonton pertandingan secara langsung. Mereka pun supporter bonek yang berada di kota Bandung itu sendiri. Dan pada pertandingan tadi malam, setidaknya ada total 394 penonton yang hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Itu pun terbagi dari supporter Persebaya maupun dari The Guardian, dari Bayangkara FC yang diramaikan oleh pihak kepolisian sendiri. Sedangkan pertandingan tadi malam berakhir seimbang, Bayangkara FC 1 dan Persebaya Surabaya 1. Adapun laga pertandingan selanjutnya di mana Bayangkara FC akan bertemu dengan Bali United pada hari Kamis esok dan Persebaya Surabaya akan menghadapi Persib Bandung pada tanggal 17 Juni mendatang. Nah, pada tanggal tersebut diperkirakan ribuan bonek akan tiba di Stadion GBLA karena hari keesokannya Persebaya akan merayakan hari ulang tahun ke-95. Seperti itu Saradita yang dapat saya laporkan. Baik Diansa, terima kasih atas laporan Anda. Dan wartawan kami juga sudah menghimpun wawancara dengan pelatih klub tersebut. Berikut tayangannya untuk Anda. Persib kita tahu materi permainan cukup mewah musim ini, ya. Tapi justru saya justru kepingin mencoba mental pemain saya sebelum kompetisi karena target kami adalah di kompetisi. Ini pun kami berusaha untuk semaksimal mungkin itu bisa berprestasi. Tetapi main target is the Liga 1.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada Borneo FC Samarinda yang akan berhadapan dengan Madura United di Stadion Segiri Samarinda pada malam nanti. Jelang laga perdananya pada turnamen pramusim Piala Presiden 2022 tersebut, selaku tim tuan rumah pada grup B, pihaknya telah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Namun Fajar Faturrahman dipastikan absen lantaran masih cedera hamstring. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltim Muhammad Ridwan. Silakan Ridwan. Baik, Saradita, selamat siang Tribun Kaltim. Baik, Saradita, selamat siang Tribuners. Kali ini Tribun Kaltim ingin menyampaikan terkait update pertandingan Borneo FC melawan Madura United, di mana ada salah satu pemain Borneo FC yang masih tidak bisa dimainkan, yakni Fajar Faturrahman, karena masih dalam keadaan cedera. Nah, hal tersebut dilakukan masih dalam cedera ringan ya, Tribuners. Hal tersebut dilakukan lantaran karena pelatih tidak mau mengambil risiko besar ketika menurunkan Fajar Faturrahman. Nah, terlepas daripada itu, seluruh pemain dari Borneo FC Samarinda sendiri bisa dikatakan oleh Milomir Sislija selaku pelatih telah siap dan bersedia untuk memberikan permainan terbaiknya untuk Borneo FC Samarinda, terutama untuk kota Samarinda dan para supporternya. Nah, terlepas daripada itu, pada hari ini akan berlangsung 2 pertandingan. Yang pertama itu nantinya Rans Nusantara FC bertemu dengan Barito Putra, PS Barito Putra. Selanjutnya baru Borneo FC Samarinda bertemu dengan Madura United. Nah, nantinya untuk penonton yang akan datang ke stadion itu hanya cukup memesan 1 tiket sudah bisa menyaksikan 2 pertandingan sekaligus. Mungkin sekian, Saradita. Baik, terima kasih Muhammad Ridwan. Jadi untuk Tribuners ya, atau para masyarakat yang ingin menonton, cukup memiliki 1 tiket saja. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya ya. PSM Makassar bertemu Persikabo 1973 dalam lanjutan penyisihan grup D Piala Presiden di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Rabu besok. Pelatih PSM Bernardo Tavares menaruh perhatian melawan Persikabo. Ia telah menganalisa permainan Laskar Pajajaran ketika bersua Persik Kediri. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Timur, Aswadi Anwar. Silahkan Aswadi dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Saradita. Bisa saya laporkan bahwa jelang pertandingan PSM Makassar melawan Persikabo pada besok Rabu 15 Juni 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau 17.00 waktu Indonesia, pelatih PSM Bernardo Tavares dalam mempelajari pola permainan dari Laskar Pajajaran ketika melawan Persik Kediri, di mana kita ketahui pada saat melawan Persik Kediri, Persikabo harus takluk dengan skor 1-0. Analisa ini penting bagi Tavares mengingat mereka membutuhkan kemenangan ketika melawan klub kebanggaan masyarakat Bogor ini. Karena dengan raihan tambahan 3 poin di grup D, mereka akan memastikan tiket untuk lolos ke babak 18 besar Piala Presiden 2022. Dalam pertandingan besok, Tavares juga menargetkan bagian asuhnya untuk meraih kemenangan. Namun saat menjelang persiapan ini, skuad PSM terancam tak diperkuat oleh 4 pemain pilarnya, yakni pemain asing asal Jepang Kenzo Nambu, Vivi Asrizal, Ganjar Mukti, dan Rashid Bakri. Keempat pemain ini mengalami cedera ketika sesi latihan dan saat ini masih menunggu kondisi dari tim medis apakah mereka bisa dimainkan besok atau tidak. Mungkin sekian secara detail. Baik, terima kasih Aswadi Anwar atas laporan Anda. Jadi klub ini tidak akan diperkuat dengan 4 pemain pilarnya ya. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelatih klub tersebut. Berikut tayangannya untuk Anda. Against Arema, we made good things, especially the result. But we must have our
feet on the earth, not dream too much, because we must be realist. Arema have good team, and maybe if we're going to play 10 times against this team, maybe just in one time, and was before yesterday. So we are happy because the result, we make good things, but we need to improve many things. Ya, dan melawan Arema memang benar kita mendapatkan hasil yang bagus, kita menang. Saya bahagia dengan skornya itu, tapi kita harus tetap membumi. Kita tahu bersama bahwa tim Arema di atas kertas lebih baik daripada tim kita. Mungkin dari 10 kali kita melawan Arema, mungkin kita hanya menang satu kali. One of the things that we want we hope that before the Liga 1 starts, to have more options for some positions. It's important because maybe some players are going to be injured, maybe sent off, maybe not in shape, and after we don't have too much solutions, and it's important to find these solutions now. Ya, dan yang paling penting juga sebelum Liga 1 bergulir, ada beberapa mungkin perhatian saya kepada skuad yang kita miliki, seperti solusi nanti bagaimana kalau kita kehilangan salah seorang pemain dikarenakan akumulasi kartu, cedera. Jadi memang mudah-mudahan ada beberapa pemain yang kita dapat sebelum Liga 1 bergulir yang memang kualitasnya dibutuhkan oleh tim. About the next opponent, I saw the match yesterday. They lose 1-0, but they have chances also to score. Was a balanced game. Opponent scored first, and after the game was changed because his line is going to be more defensive and try to make transitions. So we are prepared to a different game because Persikabo needs to win us to think about to go on the President Cup. But okay, it's important to analyze opponent team. I analyze opponent team, but for me it's more important develop of my players and especially of my team. Ya, penting katanya untuk memang menganalisa Persikabo. Namun yang paling penting adalah memang untuk mengembangkan skuad ini. Memperbaiki skuad ini. Dan kita tahu bersama, dan saya nonton juga kemarin pertandingan dari Persikabo. Saya tahu mereka kalah 1-0. Mereka juga punya peluang. Permainan saya kira cukup seimbang. Dan tentu saja di pertandingan kedua setelah kekalahan ini, mereka akan mencoba pendekatan yang baru atau yang lain pada saat melawan PSM Makassar. Ya, kita lakukan tugas kita untuk menganalisa tim ini dan kita akan persiapkan tim. Namun dengan tetap mengedepankan misi untuk mengembangkan skuad yang saya punya saat ini. Antusias supporter dari masing-masing klub sepak bola akan menjadi pecutan semangat para pemain. Hari Selasa ini, Barito Putra akan menghadapi permainan Rans Nusantara FC di Stadion Segiri, Samarinda, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara Borneo FC versus Madura United akan bertanding di tempat yang sama pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang sudah memiliki tiket untuk datang terlebih awal di stadion, untuk menghindari antri panjang dikit. Selain itu, pastikan juga Anda telah menerima vaksin COVID-19 dosis penuh dan terus terhubung pada aplikasi Peduli Lindungi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan live update Piala Presiden 2022 selanjutnya. Saya Sradita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Oke, apa kabar Bang Aris di sini? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.